ingin menghabiskan 2 juta dalam waktu singkat. Aku harus memberi mobil sebagai hadiah. Tapi harga mobil di sini hampir sama semua. Mana yang harus kupilih? Jangan sentuh. Mobil ini harganya lebih dari 2 juta. Kalau sampai kotor, kamu seorang pengantar barang tidak akan mampu menggantinya. Kenapa aku bertemu denganmu di mana-mana? Sial sekali. Kebetulan sekali aku juga. Kamu seharusnya fokus mengantar pesananmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Berpura-pura menjadi orang kaya pamer. Percaya atau tidak, aku akan panggil keamanan untuk mengusirmu. Halo Tuan, apakah Anda punya persyaratan untuk kendaraan ini? Berapa harga mobil ini? Tolong buka pintu mobilnya dan biarkan aku melihat interiornya. Setiap mobil di sini, mulai dari 7 angka. Orang sepertimu, mungkin bahkan tidak mampu membeli interiornya. Dan Anda ingin saya melayani Anda. Saya tidak berpikir Anda layak. Dasar orang miskin. Masih coba pamer kaya di sini. Lucu sekali. Buka matamu dan lihat. Tempat macam apa ini? Orang seperti kamu berdiri di sini. Membuat kami merasa murahan. Bagus. Sangat bagus. Tunggu saja. Dalam 3 menit. Transfer 20 juta ke kartuku. Atau keluar dari satu tirai satu mimpi. Dasar kau orang miskin kecanduan berpura-pura kaya ya? Tempat apa itu satu tirai satu mimpi ini? Mereka akan mentransfer uang ke pecundang sepertimu? Tuan ini, mobil ini adalah satu-satunya mobil sport mewah di kota ini. Ia memiliki mesin baru yang dirilis bulan ini. Aku tidak perlu tahu banyak. Katakan saja padaku. Apakah mobil ini yang paling mahal di toko ini? Ya Tuan. Baiklah, aku ambil ini. Tuan, harga pendaratannya adalah 4.200.000. Apa Anda yakin? Dia bawa mesin POS-nya ke sini, aku akan gesek kartuku. Aku tertawa sampai mati. Dia masih ingin membayar penuh. Kata sandinya 996633. Kartunya tidak punya lebih dari 5 digit. Tuan, pembayaran berhasil, mohon tunggu sebentar. Apa? Bagaimana kamu bisa punya uang sebanyak itu? Tuan, ini adalah dokumen-dokumen terkait. Mohon simpan baik-baik, selamat datang kembali lain waktu. Sudah kubilang kau akan menyesal. Xiao Tian ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tolong dengarkan penjelasanku. Aku hanya main-main dengannya. Kamu adalah orang yang paling aku cintai. Apa kamu percaya padaku? Apa maksudmu? Punya tangan dan kaki tapi tidak bekerja. Membawa kartu palsu ke restoran kami. Mencoba menipu. Apakah kau ingin dipukuli? Aku adalah VIP restoranmu. Kau memperlakukanku seperti ini? Percaya atau tidak, aku akan menyuruh bosmu memecatmu. Jangan macam-macam denganku. Aku beritahu kau, aku sudah melihat banyak orang seperti kau. Bahkan jika ada 1.000, 10.000, aku tidak takut. Menyalah, jika kau tahu apa yang baik untukmu. Jika tidak, kau akan menyesalinya. Apa yang terjadi? Keributan apa ini? Tidakkah kau tahu kita memiliki tamu terhormat yang datang hari ini? Apakah kau masih ingin bekerja di sini? Manajer ini benar-benar bukan aku. Anak inilah yang menyebabkan masalah. Dia mencoba membodohi kita dengan kartu palsu. Lihat jika kau tidak percaya padaku. Kau bajingan. Ini jelas kartu asli. Bagaimana bisa palsu? Kau hampir membuatku terbunuh. Aku tamat. Aku akan kehilangan pekerjaanku. Aku punya orang tua di atas dan anak-anak di bawah. Bagaimana aku akan menghidupi keluargaku? Tuan Tan, aku sangat menyesal. Kami mohon maaf atas kejadian memalukan ini. Kami sudah menyiapkan minumannya. Kami menantikan kehadiranmu. Silakan lewat sini. Tidak perlu, aku pengawal Shin Jiao Jiao. Antar saja aku kepadanya. Jadi kau pengawal Nona Shen. Tuan muda kami juga menyukainya. Tapi jujur saja, tuan muda kami tidak sebanding denganmu. Anda tuan jelas seorang pria terhormat. Baiklah. Pimpin jalan. Baiklah, silakan masuk. Hei! Apa maksudmu? Apa maksudku? Biarkan itu menjadi pelajaran bagimu. Ini restoran mewah terbaik di kota. Wilayah Xiang Ximing bukan tempat untuk orang sepertimu untuk bertindak liar. Adapun kau, kartu yang kuberikan jelas-jelas asli. Beraninya kau menyentuhku. Asli, kartu palsu adalah kartu palsu. Tidak peduli seberapa realistis kau membuatnya, itu tetap palsu. Seorang miskin sepertimu, bagaimana kau bisa menjadi tamu terhormat yang kami tunggu? Pukul dia.
sampah sepertimu. Mencoba bersaing dengan putra. Satu-satunya bosku untuk seorang wanita. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Beri dia pelajaran. Aku tidak ingin mati di sini. Aku belum cukup hidup. Tutup mulutnya. Bos, apa yang kau lakukan? Tidak banyak. Hanya berurusan dengan penipu. Biarkan dia menjawab telepon. Aku perlu mengonfirmasi sesuatu. Baiklah. Bersikap sopan saat berbicara dengan bosku. Bersikap hormat. Jika kau berani berbicara tidak sopan, akan kupotong lidahmu. Aku Xiang Ximin. Aku pemilik restoran ini. Ada sesuatu yang perlu ku konfirmasi. Bolehkah aku bertanya siapa Anda? Xiang Ximin, bajingan. Aku beri kau waktu 10 menit. Jika kau tidak sampai di sini, kau habis. Aku sudah di depan pintu. Bagaimana jika mereka tidak mengizinkanku masuk? Tuan Tang, jika itu terjadi, kami akan menangani manajer restoran itu dengan keras. Kami akan membuatnya menghilang dari dunia ini. Pukul aku. Aku akan membalasnya 10 kali lipat nanti. Baiklah, ayo kalau begitu. Tapi pertama, kau harus membunuhku. Potong lidahnya. Berhenti. Bos, ada apa denganmu? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Xiang Ximin. Beraninya kau? Kau berani tidak menghormati Tuan Tang? Bebaskan Tuan Tang sekarang juga. Tuan Tang adalah tamu kehormatan kami. Bos, apa Anda salah orang? Dia penipu. Diam. Apakah kalian baru puas jika melihatku mati? Dia adalah tamu kehormatan kami. Apa? Maafkan saya Tuan Tang. Ini adalah kelalaian kami. Aku sudah berurusan dengan Xiang Ximin. Tapi dia masih berdiri di sana. Kau menyebut itu berurusan dengannya. Tuan Tang, aku tahu aku salah. Bunuh aku, atau siksa aku terserah Anda. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun lagi. Aku hanya meminta agar Tuan Tang mengampuni putraku. Aku tidak pernah menyangka. Xiang Ximin yang tak terkalahkan. Suatu hari akan seperti anjing. Berlutut di hadapanku. Kau muntah dengan baik. Jangan muntah di kehidupan berikutnya. Maafkan saya Tuan Xiang. Saya salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan. Kau pergi dan urus dia untukku. Jika kau tidak menanganinya sesuai keinginanku, kau tahu akibatnya. Dimengerti. Jangan khawatir Tuan Tang. Bos, aku tahu aku salah. Bos, aku salah. Bos, aku punya orang tua lanjut usia dan anak-anak kecil. Aku masih punya anak untuk dibesarkan. Aku bahkan belum memakamkan ibuku. Bos, aku mohon. Ampuni aku. Ampuni aku kali ini. Xiaozhou. Aku juga harus hidup. Lihatlah jadi apa aku sekarang. Aku lumpuh. Dan siapa yang harus disalahkan untuk ini? Aku tahu aku salah. Bos, aku mohon kasihanilah aku. Mengasihanimu? Siapa yang akan mengasihani aku? Aku bekerja sangat keras untuk membangun bisnis ini. Aku bahkan belum menikmatinya selama beberapa hari. Dan kau bajingan menghancurkannya. Seseorang bawa dia kembali untukku. Katakan padanya lain kali. Berhati-hatilah saat kau terlahir kembali. Jangan main-main dengan Tuan Tang. Bos, ampuni aku. Ampuni aku, bos. Ampuni aku kali ini, bos. Nanti saat kau masuk, jangan ungkapkan identitasku. Ya. Aku ingin melihat apa yang Shen Jiao rencanakan. Aku tidak terlambatkan. Begitu banyak orang. Makanan ini aku yang traktir. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Kau membayar? Apa kau mampu? Apa kau tahu berapa harga makanan ini? Bahkan jika kami menjualmu, kau mungkin tidak akan punya cukup untuk malam ini. Untuk membayar makanan ini. Tepat sekali. Semua orang tahu, kau hanya seorang pengantar barang. Ada apa dengan pura-pura kaya ini? Baiklah, semuanya tenang. Jarang sekali kita semua bisa berkumpul. Xiao Tian, kemarilah duduk di sebelahku. Maaf. Saat kami memesan kamar pribadi, kami tidak mempertimbangkan bahwa kau akan datang. Aku khawatir. Kau harus berdiri. Kau toh tidak bisa membayar tagihannya. Lebih baik kau menonton kami makan. Setelah kami selesai, sisa makanan ini akan cukup untukmu pamer di momen semu. Hai Xiang, Fei. Kau bilang tagihan kita hari ini semuanya diskon 30%. Benarkah? Itu memberi Zhou banyak muka.
Hari ini dia tidak bisa membuat keputusan ini. Lalu Chan, Xiang Fei adalah tuan muda dari satu tirai satu mimpi. Dia tidak bisa membuat keputusan ini. Jangan bilang kau bisa. Aku punya kartu tertinggi mereka. Permintaan apapun yang aku buat, mereka harus menyetujuinya tanpa syarat. Selama aku mengatakan tidak ada makanan gratis hari ini, bahkan pemiliknya pun harus setuju. Benarkah? Tunjukkan padaku kartu tertinggi itu. Aku sudah hidup selama ini, dan ini pertama kalinya aku mendengar hal seperti itu. Aku juga. Cepat biarkan aku melihatnya. Biarkan aku memperluas wawasanku juga. Tuan Tang. Karena makanan ini gratis berkat Anda. Saya akan membalas budi dengan membiarkan Anda menjadi yang pertama untuk mencicipi hidangan khas mereka. Bawakan aku sepiring tulang ikan sisa. Apa maksud dari ini? Apalagi artinya? Aku hanya bercanda tentu saja. Bagaimanapun juga aku adalah orang dengan kartu tertinggi. Aku menyarankanmu untuk menghormatiku. Jika tidak, kau tidak akan mampu membayar tagihannya nanti. Aku sangat takut. Seseorang selamatkan aku. Bangun. Kau hanya seorang pengantar barang yang payah. Bagaimana mungkin kau punya kartu Supreme? Apa kau tahu nilai kartu itu? Anda membutuhkan keseimbangan. Lebih dari 5 juta untuk memilikinya. Lupakan kartu tertinggi. Orang seperti Anda seharusnya di sini membersihkan toilet. Tidak memenuhi syarat. Aku ingin memberikan muka pada Jiao hari ini. Dan tidak merendahkan diriku ke levelmu. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu untuk itu. Makanan hari ini. Kau harus membayar 3 kali lipat harganya. Dasar pengantar barang rendahan. Inyahlah. Masih berpura-pura ya? Cukup berhenti membuat masalah. Mari kita akhiri ini di sini. Pelayan hidangkan makanannya. 3 kali lipat harga untuk meja ini. Baiklah. Teruslah berpura-pura. Mari kita lihat bagaimana dia mengatasi ini nanti. Total Anda adalah 30.000 yuan. Siapa yang akan membayar? Apa 30.000? Bagaimana bisa Xiang Fei mengatakan akan ada diskon 30%? Bahkan tanpa diskon, seharusnya hanya 10.000 yuan. Bagaimana bisa 30.000? Bos sudah memberi instruksi, kata-kata Tuan Muda Xiang Fei. Tidak berlaku hari ini. Kami hanya mendengarkan Tuan Muda Tan hari ini. Apapun tagihan untuk meja ini yang dikatakan Tuan Muda Tan, kalian semua akan membayar jumlah yang tepat itu. Apa kau bercanda? Kau benar-benar tidak mematuhi Tuan Muda. Malah mendengarkan omong kosongnya. Apa kalian sudah gila? Nora, tolong jaga ucapan Anda. Jika Anda menghina tamu VIP kami lagi, aku akan menyewa tim hukum profesional untuk menuntut Anda atas pencemaran nama baik dan membuat Anda membayar biaya yang besar. Pelanggan super VIP macam apa? Kaulah pembohongnya. Xiang Fei. Menggunakan kartu palsu untuk makan dan minum gratis di sini. Nah, kau punya nyali. Aku sedang bertanya padamu, kucing mencuri lidahmu? Ayahmu takkan berani meremehkanku begini. Dari mana kau mendapatkan keberanian? Jangan membawa-bawa ayahku dalam hal ini. Dia dibodohi olehmu. Kau tidak bisa membodohiku. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan. Kau bayar makanan ini. Jilat piring-piring itu hingga bersih. Lalu berlutut. Dan bersujud 3 kali. Dan kita akan anggap ini impas. Jika tidak, kau tidak akan keluar dari sini dengan selamat. Berpura-pura, teruslah seperti itu. Kai ini tipe orang yang tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Xiang Fei panggil beberapa orang ke sini. Masuk dan urus dia. Baiklah, baiklah. Xiang Ximing, tagihan hari ini, seluruh tempat ini. Kenakan biaya 3 kali lipat harga pada mereka. Lihatlah si brengsek kecil ini. Benar-benar mengira dirinya VIP. Xiang Ximing masuk ke sini. Beraninya kau memanggil ayahku dengan namanya. Aku akan membunuhmu. Anak tidak berbakti berhenti. Bungkam bocah itu.
Seret dia keluar dari sini. Apa yang kalian lihat? Keluar, kalian semua. Tuan Tang, Anda lihat. Apakah Anda puas dengan ini? Mencoba melindungi putramu dengan cara ini? Baiklah. Tapi ingat, tidak akan ada lain waktu. Ya, tidak ada lain kali. Tuan Tang, bisakah Anda memaafkan saya? Jangan menyimpan dendam pada saya. Mari kita lupakan saja yang ini. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku hanyalah orang rendahan. Aku tidak bisa menangani ini hari ini. Maafkan saya. Aku hanya bisa menghapus 2 hari ini. Kekuatanku terbatas. Kau tanggung sendiri. Tang Xiaotin, aku salah. Tang Xiaotin, kenapa kau punya kartu tertinggi? Dan jika kau punya kartu tertinggi, kenapa kau mengantarkan makanan? Apa kau mempermainkanku? Aku memenangkan undian. Uji coba gratis selama 3 hari. Kau cukup beruntung kalau begitu. Aku mendapatkan barang yang kau minta untuk kubeli. Aku sudah membelinya. Benda apa? Aku tidak memintamu untuk membeli apapun. Pasti aku salah lihat. Nona Shen, ini anak saya. Dia memintaku untuk memberikan hadiah ini kepadamu. Mohon diterima. Ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerima ini. Nona Shen, Anda harus menerima ini. Anakku, jika tidak diterima, dia tidak akan fokus pada perawatan. Karena dia tidak bisa membantumu, jadi dia masih kesal padaku. Mohon diterima. Baiklah, aku akan menerimanya. Sampaikan pada Xiang Fei untuk menjaga diri baik-baik dan segera pulih. Aku akan mengunjunginya ketika ada waktu. Baiklah, baiklah. Hei, kau benar-benar sesuatu. Kau membuat bos kami untuk membawa semua pendapatan bulan ini ditransfer kepadamu. Bagaimana arus kas restoran? Laba bersih restoran adalah 300.000 sebulan. 1 bulan adalah 10 juta. Aku benar-benar mendapatkan masalah besar. Ketika seorang pemain menghabiskan 2 juta untuk Xian Jiao Jiao, pemain akan menerima hak untuk mengoperasikan restoran ini. Ya Tuhan, hadiah ini sangat menggoda. Ini hanya masalah menghabiskan 2 juta. Ini hadiah yang Xiang Fei minta aku berikan padamu. Ada surat tulisan tangan di dalamnya. Kurasa ada sesuatu. Dia terlalu malu untuk mengatakannya. Untukmu. Dia benar-benar bujangan paling memenuhi syarat di Jiangcheng. Sangat romantis. Di mana Xiang Fei? Biarkan dia keluar. Aku setuju untuk menikah dengannya. Xiang Fei masih di rumah sakit. Bukankah tangannya sudah sembuh? Bawa aku menemuinya dengan cepat. Lukanya sudah sembuh. Tapi dia masih perlu istirahat. Namun dia memintaku untuk memberikan sesuatu padamu. Lihat ini. Ini satu-satunya mobil seperti ini di kota ini. Harganya lebih dari 4 juta. Prosedur yang relevan telah diselesaikan. Aku sangat iri. Kenapa Xiang Fei tidak jatuh cinta padaku? Apakah Xiang Fei punya adik laki-laki? Aku juga bersedia. Aku tidak mau mobil ini. Aku hanya ingin bertemu dengannya. Bawa aku menemuinya. Aku ingin melihat bagaimana keadaannya. Jadi kau tidak menginginkannya? Tidak bolehkah aku memberikan mobil ini? Kakak, dia tidak bermaksud begitu. Jangan dianggap serius. Biar ku beritahu. Untuk mengejar seorang wanita kau harus. Tang Xiaotian, meskipun kau belum mengatakannya, aku tahu kau menyukaiku. Menyerahlah sekarang. Aku hanya akan menikahi seseorang seperti Xiang Fei. Kau tidak punya kesempatan. Pria yang paling kau cintai sedang mengajariku cara mengejarmu sekarang. Jika kau tahu ekspresi apa yang akan ada di wajahmu, aku benar-benar ingin melihatnya. Xiang Ximing, apa kau benar-benar sudah memikirkannya matang-matang? Kau sudah pikirkan dengan matang untuk mengalihkan hotel ini kepadaku dengan harga murah? Tidak. Hotelku ini bernilai sangat mahal. Rugi besar bagiku jika kau mengambilnya dengan harga ini. Kau berani aku mengagumimu. Tapi apa yang bisa kulakukan jika aku tidak mau? Aku tidak bisa melawan mereka. Lumayan cukup sadar diri. Dalam hal ini, tanda tangani ini dan kau masih akan bertanggung jawab atas hotel ini.
Aku juga tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Setelah aku berekspansi ke bisnis lain, aku izinkan kau mencalonkan diri. Aku jamin kau akan dapat lebih banyak. Benarkah? Tang Xiaotian, ini ulang tahunku minggu ini. Apa kau ingin datang? Kau benar-benar berpikir seorang pecundang yang numpang hidup adalah pemilik restoran ini. Betapa bodohnya. Apa maksudmu dengan itu? Jelaskan dirimu. Kau tidak tahu. Pria hebatmu itu dipelihara oleh wanita kaya. Semua yang kau miliki, wanita kaya itu pada akhirnya akan mengambilnya kembali. Mustahil. Berhenti bicara omong kosong. Siapa yang membiarkan wanita ini masuk? Keluarkan dia dari sini. Kenapa? Aku akan pergi setelah aku mengatakan apa yang ingin aku katakan. Kau tidak ingin bukti. Rumor mengatakan wanita ini suka memelihara anak-anak anjing muda dan subur. Seseorang seperti Tang Xiaotian. Benar-benar tipenya. Omong kosong. Wanita ini adalah rekan bisnis ayahku. Ayahku mengirimnya untuk mengirim surat pribadi yang kutulis untuk Tuan Tang. Meskipun aku tidak tahu kenapa Tuan Muda Xiang bersedia membantu pecundang ini. Bohong. Tapi pecundang tetaplah pecundang. Mereka tidak akan pernah menjadi apa-apa. Ini luar biasa, Lian Ran. Aku benar-benar meremehkanmu. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena begitu egois. Kau menjadi kaya tetapi tidak mau berbagi denganku. Jika kau mau berbagi denganku, aku tidak perlu mengumbar semua aibmu. Tamparan ini untukmu. Kamu yang memintanya. Kau sampah, berani sekali kau memukulku. Salah sendiri, tamparan itu buat kamu. Apa kau sudah cukup? Kamu benar-benar mempercayai kebohongannya. Buktinya ada tepat di depanmu. Kenapa aku tidak mempercayainya? Apa aku harus percaya seorang pengantar barang sepertimu bisa kaya dalam semalam? Membingungkan mempertimbangkan untuk meningkatkan untuk wanita sepertimu adalah aib. Berhenti mengatakan hal-hal yang tidak seorang pun mengerti. Ambil barang-barang yang kau berikan padaku. Pergi, barang-barang itu menjijikkan. Xian Jiao Jiao, kau akan menyesalinya. Kau menyakiti hati seorang pria yang sangat mencintaimu. Cinta, dia berani berbicara tentang cinta. Tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Bisa mencintaiku? Hanya generasi kedua kaya sepertimu. Diam, jangan menghina selera Tuan Muda Xiang. Seseorang sepertimu hanya pantas bersama seseorang seperti Tang Xiaotian. Bersama nyonya dari keluarga Xiang hanya bisa aku. Tutup mulutmu. Untuk menjadi menantu perempuan Xiang Ximingku, kalian berdua tidak cukup baik. Lihat apa yang telah kau lakukan. Setelah ini, aku akan urus kamu. Bos, serahkan ini padaku. Kau pergi istirahat. The film was translated and narrated Tang by M Xiaotian. Media. Kau benar-benar pemilik hotel ini. Tidak disponsori. Ditertawakan. Dengan kekayaan bersih Tuan Tang, wanita mana yang mampu membelinya? Sejujurnya, dengan kekayaan bersihnya saat ini, wanita seperti itu, jika dia mau, dia bisa memiliki 10 sekaligus. Itu tidak mungkin. Apa kau mengatakan yang sebenarnya? Apa Tang Xiaotian benar-benar pemiliknya? Dengarlah, penggali emas sepertimu membuatku muak hanya dengan melihatmu. Sekarang giliranmu. Tuan Xiang, aku salah. Aku janji ini tidak akan terjadi lagi. Aku benar-benar janji. Nona Zhu, jangan beritahu aku. Xiang Fi, bukankah kau bilang kau paling mencintaiku? Cepat beritahu ayahmu. Xiang Fi, apa kau bahkan seorang pria? Kau bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri. Zhu Xiao, aku buta karena jatuh cinta padamu. Ayah Susio tidak bersalah. Tolong beri dia kesempatan. Ini semua karena Xian Jiao Jiao. Wanita itu sebabnya dia membuat kesalahan. Jika bukan karena dia, Susio tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tuan Xiang, Xiang Fei benar. Ini semua karena wanita ini bergosip di depanku. Itu sebabnya aku membuat kesalahan seperti itu. Aku sudah lama bekerja dengan perusahaan ini. Kau tahu kemampuanku menilai karakter. Omong kosong. Kapan aku pernah bergosip di depanmu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Shen Jiu Chiao, izinkan aku memberimu nasihat. Akui apa yang telah kau lakukan, atau kau tidak akan mampu menanggung akibatnya. Berani-beraninya kau mengancamku. Apa kau pikir aku mudah takut?
Akan kurobek mulutmu. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Enyahlah. Apa yang kalian tunggu? Pisahkan mereka. Patahkan kaki kedua wanita ini. Seret mereka ke belakang. Xiao Tian, apa kau tidak mencintaiku? Bantu aku sekali lagi, dan aku akan menikahimu. Baiklah, simpan yang ini. Adapun Zhu Xiao itu, kalian yang tentukan nasibnya. Tuan Tang, tolong beri aku kesempatan lagi. Pengingat sistem. Setelah menghapus hubungan antara keduanya, pemain tidak akan menerima pengembalian dana 100 kali lipat. Silakan buat pilihan. Meskipun pengembalian 100 kali lipat itu menggoda, aku tidak akan tahan dengan penghinaan itu. Siapa yang tahu kapan wanita ini akan melakukan sesuatu yang bodoh lagi. Sialan, strateginya gagal. Itu terlalu kejam. Mari kita lihat apakah aku bisa beralih ke target yang berbeda. Kembalikan mobil yang kuberikan padamu. Aku tidak menginginkan apapun lagi. Aku ingin kamu hidup dalam penyesalan selamanya. Aku sudah mencari selama setengah bulan, dan masih belum menemukan target berikutnya. The film was translated Ini and sangat menjengkelkan. narrated by M Aku ingin Media. tahu, apakah aku akan menemukan target hari ini. Apa yang sedang kau lakukan? Kim Susu, Apa yang kau lihat? ada lubang di rokmu. Gunakan jaketku untuk menutupinya. Hei, Tuan, bisakah aku menambahkanmu di WeChat? Aku bakal cuci jaketnya dan balikin ke kamu. Tidak perlu. Jaket ini tidak berharga, buang saja. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Uang tidak tumbuh di pohon. Kita semua kerja keras untuk uang kita. Aku harus mengembalikannya padamu. Tuan, mengapa Anda melihat saya seperti itu? Apakah ada sesuatu di wajahku? Gadis ini berbeda dari yang lain yang pernah kutemui. Mungkinkah dia menjadi target yang kucari? Tuan, Kamu tidak perlu mengembalikan jaketnya. Aku akan mentransfer uangnya saja. Jika aku menerima pengembalian 100 kali lipat, maka dia adalah target yang kucari. itu tidak masuk akal. Jelas bahwa aku mengambil bajumu. Mengapa Anda memberi saya uang? Tidak. Dibandingkan dengan Shen Jiao, dia memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Sama sekali tidak memenuhi kriteria pemilihan game. Dia tidak mungkin menjadi target yang bisa ditangkap. Tapi menambahkan WeChat tidak masalah. Cukup menarik. Gadis ini cukup cantik. Mungkinkah dia target yang bisa kutangkap? Aku tidak sengaja merusak bajumu, biar aku ganti. 100 sudah cukup. Tentu saja tidak cukup. Apakah ini cukup? Tapi, siapa suruh aku? Tidak kekurangan uang saat ini. 50 juga cukup. Tingkat kekayaan saat ini. Tentu tidak. Keesokan harinya, setelah Tang Xiaotian mabuk. Apa yang terjadi tadi malam? Jangan pernah membahasnya. Tadi malam, Han Xiao, kau memelukku seperti orang gila tadi malam. pasti ada yang salah dengan minuman itu tadi malam. Apakah kamu memasukkan sesuatu ke dalam minuman itu? Kenapa kau begitu marah? Bukankah kau sangat nyaman tadi malam? Bagaimana mungkin? Jangan khawatir tentang tadi malam. Aku tidak akan memberitahu pacarmu. Dia bukan pacarku. Pakaian yang sangat mahal. Dan kamu bahkan tidak membuatnya membayar harga penuh. Masih mengatakan dia bukan pacarmu. Dia benar-benar bukan pacarku. Pria brengsek. Setelah semua itu, kau nggak coba menyangkal? Tapi, siapa yang membiarkanku menyukaimu? Apa yang sedang dia coba lakukan? Jadi dia wanita teh hijau. Tidak heran. Target penangkapan terakhir, Shen Jiao, adalah wanita dengan nilai-nilai yang menyimpang. Mungkinkah dia target penangkapan yang kucari? Aku akan mencoba ketika ada waktu.
Kemana kita harus pergi selanjutnya? Jangan khawatirkan kami. Pergilah beli sesuatu untuk dirimu sendiri. Sepanjang jalan, kau sudah membelikan kami banyak barang. Susu tinggalkan dia sendiri. Pria memang diciptakan untuk dimanfaatkan. Ayo pergi ke toko mewah di depan. Ya. Sepupu. Kapan kau berganti karir menjadi seorang jomas? Dan kau bahkan tidak memberitahuku. Dari mana suara gonggongan itu berasal? Tang Jun. Bicaralah padaku dengan hormat. Apa kau mendengarku? Kaulah anjingnya. Seekor anjing malang. Seekor anjing malang sepertimu. Pantas diinjak olehku selama sisa hidupmu. Kau hanya menghasilkan 100.000 sebulan. Apa hebatnya dari itu? Jika kau begitu mampu hasilkan juga 100.000. Jika kau benar-benar bisa menghasilkan sebanyak itu, aku akan menjilat sepatumu dengan berlutut. Orang sepertimu hanya menghasilkan 2.000 hingga 3.000 yuan sebulan. Dan platform mengambil potongan di sana-sini. Petugas toilet di perusahaan kami lebih baik dari kamu. Bagaimana dengan ini? Aku akan memperkenalkanmu ke pekerjaan membersihkan toilet di perusahaan kami. Bahkan itu pun tidak akan berhasil. Aura penuh kemiskinan ini mungkin akan menakuti dewa keberuntunganku. Jika bukan karena ayahmu, aku sudah menghajar mulutmu hari ini. Sangat keras kepala. Ayolah. Pukul aku di sini. Jika kau berani menyentuhku, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Ayo masuk ke dalam. Jangan biarkan Xiao Xiao menunggu terlalu lama. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang seperti ini. Apa kau menyukainya? Jika kau suka, cobalah. Sudahlah, aku tidak tampan. Aku tidak akan terlihat bagus memakainya. Itu terlihat cukup bagus. Mengapa kau tidak terlihat bagus? Aku khawatir kau tidak mampu. Sepupu tidak membicarakanmu, lihat dirimu. Kau hampir 30. Masih sangat pelit dengan pacarmu. Jika kau lebih murah hati saat itu, Liaran pasti sudah tidur denganku. Kau berani menyebut namanya? Kenapa aku tidak punya keberanian? Aku akan menyebutnya. Dulu aku hanya memberi isyarat dengan jariku. Dan dia datang sendiri kepadaku. Kau mengejarnya selama 2 tahun. Dan hanya berhasil menyentuh tangannya. Jika semua pria selemah dirimu, apa gunanya hidup? Aku akan membunuhmu. The film was Jangan tertipu. translated and Ada kamera narrated di by mana-mana. N-Media. Kau pasti akan terekam kamera. Gadis ini pintar. Sepupu, di mana kau bisa menemukan harta karun seperti itu, gadis itu? Aku cuma butuh teman buat belanja hari ini. 20.000 yuan sebulan. Setuju atau tidak? Simpan uang kotormu. Di sini, nggak ada yang peduli dengan itu. Itu hanya gaun. Pramuniaga bungkus ini untukku. Aku akan membelinya. Tuan, saya rasa gaun ini tidak cocok untuk wanita muda ini. Apa maksudmu? Apa kau tahu bagaimana berbicara? Saya pikir dengan penampilan Anda yang lusuh, Anda tidak mampu membelinya sama sekali. Pramuniaga ini menarik. Karena kau sangat menarik. Baiklah, kalau begitu. Aku akan mengambil gaun ini. Bungkus. Sudahlah, jangan beli pakaian dari toko ini. Ayo pergi. Ayo pergi. Kau pergi begitu saja, sepupu? Lihat lagi. Apakah kau punya barang di sini yang tidak bisa dipakai dan harus dibuang? Ambil saja. Kau tahu itu bisa. Pramuniaga. Bungkus gaun ini untukku. Aku akan membayar dengan kartu. Kakak, susu punya 1. Aku juga mau 1. Kamu pilih kasih. Apa yang kau lakukan, lepaskan. Aku juga mau 1. Baiklah, baiklah, pilih apapun yang kau inginkan. Aku akan membelinya untukmu. Aku mau gaun itu. Pramuniaga, kemarilah. Datang. Baris ini, baris itu. Kemas semuanya untukku. Dan satu lagi gaun yang sama. Satu ukuran lebih besar. Tuan, apakah Anda tahu berapa harga pakaian ini? Bungkus semuanya berapa total nilainya? Berapa harganya? Setidaknya beberapa ratus ribu. Jadi, apakah kau akan menjualnya atau tidak? Jika tidak, aku pergi. Hei! Ya tuan, saya akan segera mengemasnya untuk Anda. Ayo lihat-lihat. Dia sepupuku yang bangkrut. Tidak mampu membayar. Terlalu takut untuk keluar.
Dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli pakaian ini? Toko itu di seberang jalan. Mereknya sama dengan toko kita. Dan pakaian yang mereka jual selalu lebih mahal dari toko kita. Tidak ada diskon juga. Pakaian sebanyak ini pasti setara 1 juta. Beneran dia itu multi-jutawan? Bagaimana mungkin? Gajinya 3.000, tapi gayanya kayak sultan. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Kamu sudah bersamaku begitu lama. Dan kamu hanya membelikanku satu dari merek ini. Apa maksudmu? Apa kau bilang aku miskin? Pergi ke sana bersamanya. Aku benar-benar tidak butuh mobil. Aku juga tidak bisa menyetir. Ayo kembali. Tak tahu belajar. Apa yang perlu ditakutkan? Aku di sini. Tapi kita jelas, bukan pacar dan pacar. Kau sudah banyak membantuku. Jika aku menerima mobil yang kau belikan untukku, aku akan menjadi apa? Kalau begitu anggap saja aku sebagai teman. Tidak, aku masih tidak bisa menerima kau membelikanku mobil. Aku bahkan belum membayar kembali uang untuk Mautai yang disediakan. Jika aku menambahkan mobil ini ke dalamnya, aku takut aku nggak bakal bisa bayar utang ini seumur hidup. Sebenarnya Mautai yang disediakan itu palsu. Harganya tidak mahal. Hanya saja ayahmu memiliki mata yang buruk dan tidak melihatnya. Adapun mobilnya, jika kau khawatir tentang uangnya, kau bisa mengembalikannya setelah ini selesai. Apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Santai, aku sudah menanggung semuanya. Apa kalian berdua menungguku? Kenapa kau ada di sini? Apa, tidak menyambutku? Aku berhasil menyelinap keluar dari rumah. Lepaskan aku. Kakak, susu punya 1, aku juga mau 1. Belikan aku mobil juga. Kalian berdua terlihat sangat cocok bersama. Mari kita masuk. Munafik. Tuan, bagaimana dengan mobil ini? Aku akan mengambil yang ini. Ambil mesin POS-nya. Aku akan menggesek kartuku. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Tidak, bagaimana aku bisa mengendarai mobil semahal itu? Aku tidak pantas mendapatkannya. Beri aku sedikit muka, baiklah. Ada begitu banyak orang di sini. Akan sangat memalukan jika aku tidak membayar. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Susu, jangan minta maaf padanya. Kau tidak salah, dia memang. Nona, kenapa kau selalu menentangku hari ini? Aku tidak menyinggungmu kan? Tidak bisakah aku hanya tidak menyukaimu? Tidak bisakah kau berbicara dengan akal sehat? Kalian berdua terlihat seperti pasangan yang sedang berpacaran. Benarkah? Kau pikir kami pasangan yang cocok juga? Xiao, bisakah kau berhenti marah padanya? Xiao Tian di sini untuk membantuku. Kau tahu situasi keluargaku. Mudah membuatku berhenti marah. Berikan dia padaku. Pelit sekali. Kau bahkan tidak mengizinkan ini. Kang Xiao Tian, bagaimana kau akan mendapatkan istri di masa depan? Cepat ambil mesin POS-nya. Aku ingin mobil ini sekarang. Apa yang sedang kau lakukan? Kembalikan kartuku. Lepaskan aku, ini kartu bank orang tuaku. Apa salahnya aku mengambilnya kembali? Xiao Tian, biarkan dia pergi. Jangan sakiti dia. Kau, apa maksudmu kartu orang tuamu? Ini jelas kartu hitamku. Namaku ada di belakang. Jadi kenapa kalau itu kartu hitam? Itu hanya kartu hitam. Kartu orang tuaku juga kartu hitam. Soal nama, apa benar gak ada yang tahu cara memasangnya di sana? Aku malas debat. Balikin kartu. Atau aku panggil polisi. Silakan saja panggil polisi. Kau pencuri. Pertama kau mencuri Mautai yang disediakan khusus dari keluarga kaya. Sekarang kau mencuri kartu bank keluargaku. Ketika polisi tiba di sini, aku akan membuatmu dibawa pergi. Apakah kau punya bukti? Aku yang nyuri Mautai itu. Jika kau tidak punya bukti, biar ku beritahu. Jangan fitnah aku. Dengerin aku. Aku sangat takut. Aku sangat ketakutan. Apa kau benar-benar mengira aku anak 3 tahun? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku bekerja sama dengan Bos Hu. Jika aku menelpon sekali saja, Bos Hu akan segera mengirim orang ke sini. Bos Hu. Nama itu terdengar familiar. Aku pikir Xiang Fei menyebutnya. Takut sekarang, jika kau tahu apa yang baik untukmu, berlututlah dan bersujud 3 kali. Jika tidak, bahkan jika aku harus menikahkan adikku dengan bujangan tua di ujung desa, aku tidak akan membiarkanmu lolos dengan mudah. Qin Yu Xiao Tian, gak begitu. Jangan salahkan dia. Apa kau baik-baik saja? Serahkan ini padaku, jangan khawatir tentang itu. Apakah kartu ini milikku? Gesek saja dan kau akan tahu. Kata Sandi, 996633. Pembayaran berhasil. Selesaikan formalitasnya. Tunggu, kau tidak bisa menjual mobil ini kepadanya. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Aku pemilik dealer mobil ini. Tentu saja aku di sini. Tidak menyangka ini kan, setelah kau memecatku.
The film was translated masih baik-baik and saja. narrated by Mungkinkah N kamu? Media. Mungkinkah kau? Direktur baru grup Tiancheng? Direktur baru grup Tiancheng. Keluar. Aku tidak akan menjual mobilku kepada seorang pencuri. Apa kau mendengarku? Dealer mobil tidak akan menjual mobil padamu. Tang Xiaotian, kau pencuri. Tang Jun memberimu kesempatan terakhir. Kembalikan kartuku. Aku akan melupakan masa lalu. Kita akan tetap menjadi keluarga. Kalau tidak, kau tidak akan punya tempat di Jiancheng. Kau berani mengancamku? Tang Xiaotian, biarkan aku memberitahumu. Jangan berpikir, kau benar-benar bisa mengendalikan segalanya. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku salah satu anak buah Bos Yu, coba sentuh aku. Kakak kau kenal Bos Wu juga? Enyahlah. Siapa kau hingga bicara seperti itu? Maaf. Ayo pergi. Jangan beli mobil di sini. Sungguh ada yang salah dengan mobil ini. Tunggu, sekarang kau tidak bisa pergi. Kau masih harus membeli mobil ini hari ini. Apa kau gila? 1 menit kau ingin aku membelinya. Berikutnya kau tidak mengizinkanku. Apa arti dari semua ini? Mobilnya rusak, tidak menjualnya padamu. Bajingan ini. Aku tidak bisa menjualnya. Mobilmu rusak. Apa hubungannya denganku? Aku bahkan tidak menyentuhnya. Biar ku beritahu. Kau harus membeli mobil ini hari ini. Jika kau tidak membelinya, aku akan menelepon polisi. Dan memberitahu mereka. Kau mencuri motai dari rumah orang kaya. Kau juga mencuri kartu ban calon ayah mertuamu. Untuk dihabiskan di sini. Baiklah, panggil polisi. Silakan. Ketika mereka datang, itu akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Baiklah anak muda. Kau punya nyali. Ada begitu banyak mobil di sini. Kau bilang semuanya sudah dipesan. Aku tidak percaya itu. Tuan bos kami memberi instruksi untuk tidak menjual mobil kepada Anda. Selain dealer kami, dealer lain juga tidak akan menjual mobil kepada Anda. Jika Anda tidak percaya, coba saja. Apakah bosmu gila? Aku belum menyinggunnya. Tuan bos kami Tang Jun meminta saya untuk memberitahu Anda, kami tidak akan menjual mobil kepada The film pencuri, was terutama translated pencuri yang and ahli mencuri narrated dari orang by kaya. N Media. Tang Jun lagi. Ayo pergi. Jika dealer tidak mau menjual mobil kepada kita akan pergi ke toko 4S selama aku punya uang. Aku tidak percaya aku tidak bisa membeli mobil. Paling buruk, aku akan meminta Jiang Fei mengirimkanku yang baru dari provinsi sebelah. Ayo pergi. Anda pencuri yang dicari Tang Jun. Dia membayarku untuk mematahkan kakimu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, ikut aku dengan tenang. Ada banyak orang di sini. Jika tidak, jangan salahkan aku. Begitu trouble. Apakah kamu kenal bosku? Aku temannya. Biarkan kami pergi. Aku akan pura-pura ini tidak pernah terjadi. Bos Yu? Bos Yu yang mana? Ku bilang pukul dia, bukan mengobrol dengannya. Tang Jun, apa kau belum cukup membuat masalah? Biar ku beritahu. Aku akan bersamamu seumur hidup. Halo Bos Yu. Halo, ini Chen Hu. Siapa ini? Halo. Ini Tang Jun. Tang Jun, aku tidak mengenalmu. Kau bahkan tidak mengenalku? Dan kau menyebut dirimu Bos Hu? Dengarkan ini. Ini aktor yang kau temukan. Setidaknya kau bisa menemukan seseorang yang pantas. Beraninya kau mencari seseorang untuk meniru Bos Hu? Bos Hu? Apa kau tahu siapa dia? Kau punya nyali. Ayo, seret kedua wanita ini ke mobil. Lumpuhkan orang ini untukku. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku. Biarkan mereka pergi. Mereka tidak bersalah. Aku tidak pernah mempersulit wanita. Kalian berdua bisa pergi. Tapi kau anak muda. Kau harus bertanggung jawab kepadaku hari ini. Aku tidak pergi. Aku akan tinggal untuk membantumu. Aku tidak pergi. Jangan khawatir. Pergi, keluar dari sini. Seseorang. Lumpuhkan dia. Habisi dia. Bukankah kau orang yang tangguh, anak muda? Bukankah kau orang yang mampu? Bukankah kau akan menghabisiku? Bukankah kau akan memastikan aku tidak bisa bertahan di kota ini?
Kenapa kau berbaring di sana seperti anjing The mati? film was Di tanah? translated and Hentikan. narrated by M. Xiao Media. Dongzi. Bos Yu, kau semakin berani saja. Kau bahkan berani tidak menghormati aku, Chen Hu. Tuan Tang. Dia adikku. Kau berani tidak menghormati aku, Chen Hu? Bos Yu, aku benar-benar tidak tahu dia adikmu. Maaf, aku minta maaf. Aku sangat minta maaf. Bos Yu, apa kau tidak salah orang? Bagaimana bisa dia menjadi saudaramu? Menyala. Kau pikir kau siapa? Bos Yu? Aku tahu aku salah. Bos Yu? Maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu dia adalah saudaramu. Buka matamu dan lihat baik-baik. Dia The film was adalah adikku. translated and narrated by M. Media. Sepupu. Ini semua salah paham. Aku dibutakan oleh keserakahan. Demi nenek. Tidak. Demi ibu dan ayah. Kumohon ampuni aku. Keluarga siapa kau? Aku tidak punya kerabat sepertimu. Keluar. Ini bukan salahku. Itu dia. Dia yang menyuruhku melakukan ini. Aku tidak bermaksud melakukan ini. Jika kau mencari seseorang, kejar dia. Diam. Apa yang akan Tuan Tang lakukan selanjutnya? Biarkan dia pergi dari sini. Menyala. Hei. Aku akan segera pergi. Tuan Tang, ini kontrak pengalihan untuk dealer mobilku. Anda tanda tangani. Itu akan menjadi milikmu. Bos Wu benar-benar bisa mentransfer seluruh dealer mobil itu kepadaku. Aku benar-benar penasaran. Permainan resmi itu. Siapa orang-orang di baliknya? Baiklah. Juga. Kunci mobil sport yang kau inginkan. Aku juga membawanya. Bagaimana? Sakitkah? Coba tebak, ini sangat sakit. Maafkan aku. Ini semua karena aku hingga kamu dipukuli. Orang tuaku benar. Aku ini benar-benar beban. Susu, aku membelikanmu mobil yang kau inginkan. Ini kunci mobilnya. Ambil ini. Kau seharusnya tidak terlalu baik padaku. Aku tidak pantas mendapatkannya. Di mana kartu hitam keluarga kami? Kembalikan kartu hitam itu. Apa? Kartu hitam keluargamu? Bukankah sudah kubilang? Bukankah itu kartu hitam keluargamu? Kalau begitu aku akan mengambil mobil ini dulu. Kapan balikin kartuku? Kalau gitu mobilnya aku balikin. Kak, bagaimana bisa kau melakukan ini? Biarkan saja dia. Ini hanya mobil. Bukan apa-apa. Harga mobil ini kurang dari 20.000. Aku hanya mendapat rabat kurang dari 2 juta. Jika dia menabraknya, aku akan punya alasan untuk membelikanmu yang lebih mahal. Bagaimana mungkin aku ingin dia menabrakkan mobil itu? Apa aku terlalu memikirkannya? Silakan buka permainan. Jangan bilang padaku, misi ini gagal. Mohon. Hai. Apakah sistemnya error lagi? Keluarga mereka memiliki kesan yang sangat buruk tentangku. Jadi kenapa bila kemajuan ini meningkat bukan malah menurun? The film was Apakah sistemmu error lagi? translated and narrated by Mohon M. jangan Media. mempertanyakan profesionalisme tim kami. Saat ini tidak ada masalah dengan sistem permainan. Lalu apa yang terjadi? Kesukaan turun menjadi 0. Tetapi bila kemajuan naik menjadi 70%. Ini dibandingkan dengan panduan yang kurangku. Sangat berbeda. Bagaimana aku bisa melanjutkan misi seperti ini? Maaf, aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Semoga harimu menyenangkan. Tang Xiaotian, sesuatu yang begitu besar terjadi di rumah. Mengapa kau masih begitu acuh tak acuh? Aku memerintahkanmu untuk segera kembali ke sini dan menyelesaikannya. Jika tidak, jangan harap bisa menikahi putriku. Yudi, apa yang terjadi? Kenapa kau banyak bicara? Kau akan tahu ketika kau kembali. Apa sesuatu terjadi? Apa kau masih ingin menikahi putriku? Setengah jam buat kamu. Gak balik setengah jam lagi. Gak usah balik. Bibi? Halo. Apa ibuku? Menelponmu barusan. Jangan kembali, ini bukan urusanmu. Kami akan menangani urusan keluarga kami sendiri. Susu, kenapa suaramu terdengar aneh? Apa kau menangis? Adikku Qin Yu sedang dalam perjalanan, menabrak dan membunuh seorang wanita hamil. Itu ada di berita. Dia meminta ayahku untuk menemuinya. Allah perjamuan Hotel Lailong. Kupikir dia pasti akan mendapat masalah. Aku tidak bisa memikirkan solusi yang baik. Paling banyak yang bisa kulakukan adalah menggantikannya. Tapi aku tidak ingin menggantikannya.
Aku sangat tidak berguna. Di mana kau sekarang? Aku akan menjemputmu. Aku masih di luar. Xiao bersamaku. Aku baru saja akan kembali. Kau tidak perlu datang. Aku bisa menanganinya sendiri. Jadi kau kembali saja nanti. Aku akan pergi ke tempatmu dulu, membantumu mengurus inliksa mereka. Tang Xiaopian, Lian Ran, apa yang kau lihat? Apa kamu belum pernah lihat orang kaya dengan aset lebih dari 1 miliar sebelumnya? kau menemukan pria kaya lainnya? Bukan urusanmu kau. Bantu aku memilih satu. Kau lulus dengan gelar seni rupa. Selera estetika kamu pasti lebih baik daripada aku. Tapi tidak bisa sembarang rumah yang kutunjuk. Rumah itu untuk kau tinggali, bukan untukku. Tidak masalah. Jika kau suka, aku bisa memberimu satu juga. Lelukon itu sama sekali tidak lucu. Jangan mengatakannya lagi. Kakak jangan percaya dia. Dia pembohong. Dia tidak mampu membeli rumah di sini. Harga awal untuk rumah ini adalah beberapa ratus ribu per meter persegi. Jika dia ingin membeli rumah di sini, dia pasti akan bangkrut. Poin yang paling penting adalah perusahaan real estate ini memverifikasi aset semua orang. Jika asetmu kurang dari 1 miliar, kau akan ditolak. Apakah aku mampu atau tidak? Itu bukan urusanmu. Bagaimana bisa bukan urusanku? Bersimpati dengan orang. Aku dulu bekerja di bidang penjualan, dan aku selalu karena kalian orang miskin, kehilangan klien besar. Aku bekerja keras sepanjang tahun, tetapi kinerjaku berada di urutan terbawah. Aku hanya merasa kasihan pada rekan-rekanku, dan tidak ingin mereka berakhir di urutan terbawah juga. Cara kau berbicara, seolah-olah kau sendiri mampu membelinya. Kenapa aku tidak mampu? Sayang, aku sudah membuat pilihan. Aku ingin apartemen yang baru saja kita lihat, villa 2 lantai itu, yang 400 juta yuan itu. Tapi pencahayaan alami tidak terlalu bagus. Lian Ran, The film was bukankah kau bilang translated suamimu and adalah seorang narrated by miliarder? Media. Kenapa kau begitu pelit untuk membeli rumah? Apa kau tidak punya uang? Apa kau ingin aku memberimu sedikit? Diam. Tapi sayang, aku sangat menyukainya. Beli saja untukku, baiklah. Baiklah, baiklah. Bayar penuh untuk satu seperti yang dia katakan. Baiklah. Membosankan. Kemarilah. Bawa aku melihat rumah-rumah modelmu. Baik tuan, silakan lewat sini. Wiraniaga, jangan bawa dia ke sana. Aku sama sekali tidak tertarik. Apartemen termahal di sini hanya 200 juta yuan. Bahkan dengan pengembalian 10 kali lipat. Aku hanya akan menghasilkan 2 miliar. Tuan, untuk villa ini, kami memerlukan verifikasi aset. Apakah Anda memenuhi syarat? Proses verifikasimu terlalu rumit dan memakan waktu. Suruh saja seseorang dari bank memeriksa saldo banku. Bukankah itu cukup? Tuan, metode Anda dapat diterima. Tetapi Anda harus memastikan saldo bank Anda tidak kurang dari 1 miliar. Jika tidak, perusahaan real estate kami akan memasukkan Anda ke daftar hitam. Ya, aku tahu. Baiklah, kalau begitu kami akan memprosesnya untuk Anda sekarang. Tidak perlu repot-repot. Manajer, karena dia punya uang di kartunya, biarkan saja dia menggesek kartunya. Jika kartunya ditolak, bukankah itu akan membuktikan dia tidak punya saldo 1 miliar? Tapi orang miskin seperti dia pasti tidak punya uang sebanyak itu di kartunya. Tuan, bagaimana menurut Anda? Aku tidak masalah dengan itu. Tapi tunggu sebentar. Jika terbukti aku punya uang, sebaiknya kau tidak menangis. Baru-baru ini saja, ekonomi sedang lesu. Industri catering terpukul keras. Nilai pasar restoranmu puluhan juta akan cukup bagus. Dalam situasi ini, dari mana 1 miliar di kartu banmu berasal? Lucu sekali. Ya, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Manajer, carikan aku villa yang paling mahal. Tuan, villa kami yang paling mahal adalah 2 miliar. The Anda film yakin? was translated and Aku yakin, narrated uang by bukan masalah. Media. Gesek kartuku. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Dia pikir kita membeli rumah itu untuk ditinggali. Begitu, Naif.
Kami membeli rumah itu hanya untuk kesempatan kerjasama. Ngomong-ngomong, aku harus iri pada pemilik villa Taman Tianfu nomor 1. Iri pada pemilik villa Taman Tianfu nomor 1. Aku ingin tahu bos mana yang membelinya. Jika aku adalah bos itu, aku akan tertawa dalam tidurku. Sayang sekali aku terlambat. Kalau tidak, bahkan jika aku bangkrut, aku akan membeli villa Taman Tianfu nomor 1. Tang Xiaotian, biar ku beritahu sesuatu yang menarik. Apa kau tahu siapa pemilik villa Taman Tianfu nomor 1? Siapa dia? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Pemilik villa ini adalah teman baik suamiku. Mereka tumbuh bersama. Kapan aku menjadi teman baik suamimu? Kenapa aku tidak tahu? Apakah pemilik villa Taman Tianfu? Apa yang begitu mengesankan tentang itu? Kau sangat memujinya. Pelacur, siapa yang kau bilang tidak punya uang? Sayang, aku salah. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, percaya padaku, aku akan memukulmu sampai mati. Duduk di sana untukku. Jangan membuat masalah untukku. Tuan Tang, saya minta maaf. Anda tidak bisa membeli rumah kami yang paling mahal. Itu lucu sekali. Tang Xiaotian, aku benar-benar berpikir kau akan menciptakan keajaiban. Aku tidak menyangka setelah sekian lama kamu juga bangkrut. Aku tahu anak ini tidak punya uang di kartu banknya. Aku sudah menantikan ini begitu lama. Kau hanya mempermainkanku. Jika kau miskin, tetap saja di rumah. Kenapa kau berakting? Jangan bilang dia akan dilarang membeli. Kami punya rumah lain atas nama kami. Hanya saja kebijakan baru telah dirilis baru-baru ini. Semua batasan pembelian telah dicabut. Jangan coba-coba membodohiku dengan batasan pembelian. Jika kau tidak punya uang di kartu bankmu, jangan gunakan alasan itu untuk mengelak. Apa kau punya malu? Manajer, mungkinkah kamu dan dia bersekongkol untuk menipu kami? Bilang, dia kasih kamu berapa? Aku akan menggandakannya. Tuan Tang tidak bisa membeli rumah di sini karena dia sudah memiliki satu villa Taman Surga Tianfu. Menurut peraturan perusahaan real estate kami, dia tidak bisa memiliki keduanya. 2 properti di Taman Tianfu. Jadi dia tidak bisa membeli lagi. Manajer, aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya bisa membeli 1 rumah di sini. Tapi dia belum punya rumah. Membelikannya untuknya sama saja. Tidak, aku tidak butuh rumah. Jangan membelinya untukku. Asli atau palsu? Kau tidak mencoba menipuku, kan? Aku sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun. Kata-kataku sudah pasti. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa keluar dan bertanya tentangku. Lihat, apakah aku pernah berbohong di depan umum? Aku bisa menjamin itu. Kata-kata manajer sangat kredibel. Aku juga bisa menjamin itu. Tang Xiaotian baru saja membelinya. Dan sengaja lari ke sini untuk pamer tentang hal itu. Apa gunanya? Karena takut orang lain tidak tahu. Kau membeli peringkat terakhir. Villa kecil yang kumuh itu. Nona ini, biarkan aku menyelesaikan. Tuan ini membeli peringkat teratas, villa nomor 1. Tapi dia sama sekali. Bukankah seorang Taipan super kaya? Dia hanya beruntung. Orang kaya baru. Ku dengar, pemilik villa nomor 1 adalah anak haram bos. Mungkinkah dia? Kenapa tidak mungkin? Kenapa aku tak boleh memulai dari nol sendirian dan mendapatkan kepercayaan bos? Tang Xiaotian, tujuanmu hanya untuk memaksaku mengakui bahwa aku buta saat itu. Baiklah, kau menang. Aku buta saat itu karena telah mengikuti Tang Jun. Senang sekarang. Apa kau mengakui bahwa kau ada hubungannya denganku? Kau bukan pacarku. Lihat dengan jelas, ini pacarku. 1010.000 kali lebih baik darimu. Tuan Tang, dokumen villa nomor 1 Anda telah dikirim ke kantor. Silakan ikut dengan saya untuk mengambilnya. Kakak, bisakah kau memberikan Tang Xiaotian kembali padaku? Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Tanpa dia, aku tidak akan bisa hidup. Kumohon. Aku mohon padamu. Aku bisa memberikan semua yang aku punya. Kartu banku, tas desainerku, pakaian desainerku, perhiasanku, aku bisa memberikan semuanya padamu. Asalkan kau mengembalikan Tang Xiaotian padaku. Kumohon. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Aku suamimu belum mati. Di depanku kau berani untuk menggoda pria lain. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Baiklah, lebih baik kau membunuhku. Tidak seorang pun boleh hidup lagi. Mari kita semua pergi ke kuburan. Aku punya kekuatan dan pengaruh. Aku bisa membunuhmu dan tetap bebas. Aku benci punya rasa malu. Dengan asetmu yang sedikit itu, kau berani memamerkannya. Miliarder macam apa? Kau hanya cangkang kosong. Para pengawal di rumah itu, tidak satupun dari mereka yang tahu kungfu bahwa aku Lian Ran akan menyukaimu. Benar-benar buta seperti kelelawar.
Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Keluar. Lian Ran, kau cukup cakap. Jadi kau benar-benar tidak mencintaiku lagi. Aku sangat bodoh, sangat bodoh. Susu, apa kau suka rumah seperti ini? Aku suka yang luas dan cerah. Seperti istana. Xiao Tian, rumah ini memang sepadan dengan harganya. Jika kau yang tinggal di sana, pasti akan sangat bahagia. Karena kau sangat menyukainya. Bagaimana kalau aku memberikannya padamu? Properti senilai 2 miliar. Dengan ini bolak-balik, aku bisa menghasilkan 20 miliar. Pensiun dini dan dana pensiun. Luar biasa. Aku tidak mau, aku menolak. Lalu bagaimana dengan ini? Aku akan mengalihkan rumah itu ke namamu dulu. Dan ketika aku membeli yang kedua di Villa Taman Surga Tianfu, kau bisa mengalihkannya kembali kepadaku. Kau sudah melihatnya juga. Rumah mereka terbatas. Terakhir kali ketika kita membeli mobil, inilah yang kau katakan padaku. Tapi kemudian mobil itu dirusak oleh adikku. Dan aku sama sekali tidak bisa mengembalikannya. Kau tidak bisa menipuku kali ini. Sial, anak ini benar-benar semakin pintar. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa terus menghasilkan uang? Aku sangat khawatir. Hak untuk mengoperasikan taman hiburan terbaik di negara ini. 7 hari dan ada Michelin, hak pengelolaan 1 bulan. Kenapa semuanya penawaran waktu terbatas, membosankan tidak sebagus, menukarnya semua untuk peningkatan. Cepat buka. Berikutnya. "12 jam. Itu terlalu lama. Lihat apakah aku bisa menembus sedikit niat baik terakhir itu." Direktur, Anda ingin bertemu dengan saya? Pekerjaan King Susu The beberapa film hari was terakhir ini. translated Bagaimana and pengaturannya? narrated by Direktur seperti yang Anda perintahkan. Dia telah dipindahkan dari Departemen Perencanaan ke Departemen Seni. Pekerjaannya saat ini adalah bertanggung jawab untuk membuat model karakter game. Posisinya adalah desainer model. Gajinya lebih tinggi dari yang lain di grupnya, puluhan ribu. Kapan ini diatur? Itu diatur minggu lalu. Segera setelah Anda menginstruksikan saya segera melaksanakannya. Karena gajinya sudah naik. Kenapa kesukaannya tidak naik? Masih macet di 99. Apa dia mengalami masalah baru-baru ini? Direktur, orang-orang di perusahaan mengatakan bahwa King Susu masuk melalui pintu belakang. Sekarang mereka semua mengucilkannya. Karena masalah ini, Nona Ken, akhir-akhir ini tidak bahagia. Jadi disitulah masalahnya. Departemennya. Bukankah totalnya ada 6 orang? Jadi, kau suruh bagian keuangan menaikkan gaji semua orang sebesar 30.000 yuan. Sama seperti dia. Lalu atas nama King Susu, buatlah rekening kesejahteraan publik. Masukkan gaji semua orang di departemennya ke dalam rekening ini. Alokasikan dana ke orang lain dari rekening ini. Baiklah, Direktur. Lupakan saja jika aku ingin bermain besar. Lakukan saja ini. Rekening ini khusus digunakan untuk membayar gaji karyawan perusahaan. Kau pergi tanya bagian keuangan. Berapa banyak gaji yang perlu dibayarkan setiap bulan? Kembali dan berikan aku angka bulan. Tidak perlu bertanya ke bagian keuangan. Aku tahu ini. Perkiraan gaji bulanan sekitar gaji lebih dari 2 juta. Hanya itu? Itu masih jumlah yang kecil. Seluruh perusahaan kita digabungkan. Kurang dari 100 orang. Kau pergi ke bagian keuangan. Suruh mereka menyesuaikan gaji semua orang ke atas. Sedikit lagi. Pastikan perusahaan ini menghabiskan lebih dari 4 juta yuan untuk gaji setiap bulan. Direktur Anda sangat tampan. Memiliki direktur yang sedang jatuh cinta seperti Anda, benar-benar kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Apa yang kau katakan? Ulangi itu. Baiklah, aku akan segera mengaturnya. Bagus. Hanya membayar gaji setiap bulan bisa menghasilkan laba bersih lebih dari 40 juta yuan. Sungguh menghasilkan uang sambil berbaring. Keren. Pemilik perusahaan mana yang bisa lebih keren dariku? Susu kamu di sini. Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan lakukan pekerjaan ini. Sepanjang hari hanya menghambat kami. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Terima kasih karenamu. Gajiku telah meningkat dari 10.000 menjadi 30.000. Semoga kamu dan direktur bahagia selama 100 tahun. Masuk. Ada apa? Apakah itu beberapa orang di departemenmu yang menindasmu lagi?
Kapan orang-orang ini akhirnya berhenti? Tunggu saja. Aku akan memecat mereka semua. Merekrut orang baru. Ini bukan salah mereka. Ini masalahku sendiri. Karena kau memberi semua orang kenaikan gaji. Mereka semua menjilatku sekarang. Kau tidak senang? Kalau begitu aku akan menyuruh merekanya. Tidak, aku sangat senang. Aku hanya tidak mengerti. Mengapa kau begitu baik padaku? Aku sangat biasa. Apa masalahnya? Bukankah seharusnya begini? Setelah kau datang ke perusahaan, lukisan asli yang kau gambar memiliki gaya artistik unikmu sendiri. Tidak peduli di jalur permainan manapun itu ditempatkan. Itu jauh melampaui gaya seni dari game lain. Kau tidak perlu berbohong padaku. Aku mengerti. Kau benar-benar tidak harus begitu baik padaku. Aku hanya beban. Tidak sepadan. Jangan katakan itu. Di mataku kau lebih berharga dari siapapun. Aku baik padamu. Karena kau adalah bayi penghasil uangku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Sistem pengingat. Kesukaan Kinsusu terhadap pemain adalah 99 poin. Hanya 1 poin lagi untuk mencapai 100 poin. Pemain mohon terus berjuang. Kenapa masih di 99 kesukaan? Apa yang harus aku lakukan untuk memaksimalkan peringkat kesukaan? Selamat kepada pemain. Peningkatan berhasil. Pemindaian sedang berlangsung. Mohon tunggu. Target berikutnya telah terdeteksi. Pemain berada dalam jarak dekat. Mohon ikuti instruksi. Untuk menemukan target, mohon periksa ponsel Anda. Pengingat sistem, 50 meter dari pemain. Akuisisi target muncul. Mohon lanjutkan. Temukan dia dengan cepat. Kamu adalah kencan butaku. Kalau begitu mari kita mulai. Jangan buang waktu. Baiklah. Aku adalah seseorang yang sangat menghargai keluarga. Jika kamu tidak bisa menerima keluargaku, maka kita tidak boleh melanjutkan. Mari kita hentikan ini sekarang. Tentu tidak masalah. Aku punya seorang adik laki-laki. Dia akan menikah. Apakah kamu keberatan? Adik laki-laki apa? Aku tidak bisa melakukan ini. Aku sangat keberatan. Silakan mencari pekerjaan di tempat lain. Apa-apaan The ini? film was translated and Jelas bukan target narrated by yang aku cari. Media. Orang yang kutemui adalah kamu. Lin Tianhe. Kamu dan foto itu sama sekali tidak mirip. Aku lebih tampan dari orang di foto. Kulit yang tebal. Sepertinya aku akan bisa mengatasinya. Lupakan saja, aku tidak pilih-pilih. Kamu akan siapa namamu? Namaku Tang Xiaotian. Kalau begitu bolehkah aku bertanya, apa hubungan antara Hao Tiantuan dan kamu? Jika kau mencoba mempermalukanku, kau salah orang. Tidak menjilat, tidak juga terlalu sombong. Memang tidak buruk, ikut aku ke hotel. Bergerak secepat itu. Kenapa kita di sini? Menurutmu kita akan pergi kemana lagi? Menjijikkan. Peminatku akan segera tiba. Kamu akan berpura-pura menjadi pacarku. Apa yang harus kamu lakukan? Aku tidak perlu memberitahumu kan? Tidak perlu. Yang terbaik jika kamu tidak melakukannya. Jika kamu melakukan pekerjaan dengan baik, aku akan memberimu sejumlah uang. Kau tidak perlu memberiku uang setelahnya. Aku akan memberimu uang. Sebanyak yang kau mau. Kau sebaiknya menuntut beberapa ratus juta dariku. Setelah dapat 10 kali lipat, aku akan pensiun. Apakah kamu gila? Katakan saja, apakah kau setuju atau tidak? Sepertinya aku Lin Tianhe telah menemukan harta karun. Menemukan pacar kaya. Jika kau setuju, aku akan menjadi pacarmu. Jika kau tidak setuju, aku akan pergi sekarang. Terserah kamu. Tianhe, kamu di sini. Kami sudah mencarimu kemana-mana. Untuk menemukanmu, putraku hampir membalikan seluruh restoran. Maafkan aku, Bibi. Aku tidak mempertimbangkan. Silakan duduk. Apakah harus sepalsu ini? Hanya ada kita berdua di seluruh restoran. Dan kau masih tidak bisa menemukan kami? Apakah kau buta? Tianhe, siapa ini? Ini pacarku. Tianhe, bagaimana kau bisa melakukan ini? Kau berbuat seperti ini. Apa alasanmu? Kakekmu yang sudah meninggal?
Keluarga kita sudah lama menjalin perjanjian pernikahan. Sayang, itu semua urusan generasi lalu. Cinta anak muda harus diputuskan oleh anak muda sendiri. Lihat putra kita, sangat tampan, sangat luar biasa. Tidak harus lebih buruk darinya. Keluarga kita memiliki fondasi yang kokoh. Kakak Tian, kau sangat cantik. Maukah kau menjadi istriku? Lepaskan itu. Lepaskan, aku alergi serbuk sari. Kakak Tian, kau benar-benar cantik. Aku sangat menyukaimu. Akting wanita ini sangat bagus. Sayang sekali dia tidak mengejar penghargaan aktris terbaik. Apa yang baru saja kau katakan? Kakak Tiana, aku bilang kau cantik. Terima kasih. Apakah ini bahkan perlu aku mainkan dengan telinga? Wanita ini bisa menanganinya sendiri. Kakak Tian, apakah kau masih ingat? Panti asuhan tempat kita tinggal bersama akan segera dihancurkan. Kapan ini terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Hanya dalam beberapa hari terakhir, direktur menemukanku. Bertanya, apakah aku bisa memikirkan Kara? Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang. Kepemilikan tanah panti asuhan tidak berada di tangan mereka sendiri. Tanah itu dijual. Mereka akan mengembangkan resort. Aku sudah berbicara dengan para pengembang itu. Tidak ada uang yang bisa menggantikan itu. Mereka tidak bersedia menghentikan pembangunan. Baguslah panti asuhan ini dibongkar. Beri anak-anak perubahan lingkungan. Tanah yang baru dialokasikan, dekat dengan pabrik kimia, itu adalah sebidang tanah yang terkenal buruk. Jika panti asuhan dibangun di sana, bukankah anak-anak akan hancur? Yang lebih menyebalkan adalah, bagi mereka, anak-anak bukanlah manusia sama sekali. Aku meminta mereka untuk mengubah lokasi, tetapi mereka memberitahuku, anak-anak ini menderita dengan hidup di dunia ini. Mereka lebih baik mati lebih awal dan mulai hidup baru. Bawa aku pada mereka. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani. Tiana, kau sudah lama sekali tidak kembali ke negara ini. Kau mengenal lebih sedikit orang. Percuma saja kau pergi. Aku kenal sedikit orang. Kau pasti kenal lebih banyak orang. Selain mencari orang-orang ini, tidakkah kau berpikir untuk mencari orang lain? Aku sudah mencari. Seorang teman sekelasku ada di Jinghai. Dia secara khusus mengelola area ini. Dia dapat menemukan cara untuk membuat orang-orang ini mengembangkan di lokasi lain. Putraku sangat mampu menemukan koneksi seperti itu. Tiana, menikahlah dengan putraku. Kau tidak perlu khawatir tentang masalah bisnis di masa depan. Ini ide redup yang kau buat? Apakah kau lupa pepatah? Pejabat lokal lebih kuat daripada yang berpangkat tinggi, tapi jauh. Pada saat perintah itu turun, aku khawatir panti asuhan ini sudah rata dengan tanah. Ini tidak akan berhasil. Itu juga tidak akan berhasil. Katakan padaku apa yang akan berhasil. Jika kau tidak bisa menghasilkan yang baik, diam saja. Jika aku ingat dengan benar, kota kita tahun ini memiliki 3 zona pengembangan utama. Ketiga zona pengembangan utama ini, satu di timur laut, satu di barat daya, dan yang lainnya tepat di distrik kota tua ini. Panti asuhan ada tepat di sini. Langsung ke intinya. The film was Yang paling penting translated dalam teknik and adalah narrated pendanaan. by M Media. Tapi pendanaan tahun ini tidak begitu berlimpah. Kita hanya perlu menemukan cara untuk membuat para atasan berpikir. Pengembangan nilai dari 2 bidang lainnya lebih besar dari yang ini. Aku yakin mereka akan secara sukarela pergi. Pengembangan kota tua, fokus kedua area lain. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Kau bukan dewa. Bagaimana kau bisa memengaruhi keputusan para pengembang? Kalau begitu mari kita jadikan diri kita dewa. Cari cara untuk menguasai daerah pegunungan di barat daya. Gunakan ini sebagai titik terobosan untuk meledakkan gunung. Bantu para pengembang. Singkirkan gunung yang menghalangi pembangunan. Aku yakin tidak akan lama lagi. Mereka melihat nilai pengembangan. Dari barat daya, kelompokkan kembali dana. Kembangkan area ini dengan giat. Ya, metode ini bagus. Dikalahkan oleh orang bodoh. Kau hanya menginginkan uang, kan? Ambil 20.000 yuan ini dan inyahlah. Kau sepertinya suka membuang uang untuk orang lain. Baiklah, aku akan memuaskanmu. Hei Xiang Fei. Di mana kau sekarang? Siapkan 2 karung uang untukku. Aku akan turun sekarang. Tian. Di mana kau menemukan pekerja konstruksi ini? Dia berpakaian cukup apik. Sedikit lebih baik darimu. Buka tasnya. Tepat di sini saat ini juga. Ambil uang ini dan pergi dari sini.
Jangan pernah muncul di kehidupan Lin Tian lagi. Jika tidak, lain kali aku tidak hanya melemparkan uang padamu. Aku akan melemparkanmu hingga mati. Percaya atau tidak, kau boleh mencobaku. Aku percaya padamu. Baiklah, aku akan pergi dari sini sekarang juga. Milikku adalah milikku. Apa-apaan ini? Beraninya kau membandingkan kekayaanmu dengan Tuan Tang, mempermalukan diri sendiri. Ada apa dengan orang ini? Seperti dia sakit. Lintah ini benar-benar mengubah caranya. Tang Xiaotian, ini semua salahmu. Bukankah ini persis seperti yang kau inginkan? Beri aku WeChat-mu, aku akan mentransfer uang makan kepadamu. Tidak perlu dirimu. Berikan kode pembayaranmu. Aku akan memberimu uang untuk hari ini. Kita sepakat bahwa setelah masalah ini selesai, aku akan membayarmu. Kau sangat lucu. Aku yang memintamu untuk membantu, kenapa kau yang akhirnya harus membayarku? Bagaimana bisa seorang pria membiarkan wanita menghabiskan uang? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan hari ini. Aku ingin melihat berapa banyak uang yang bisa kau habiskan untukku. Aku jamin kau akan terkejut. Alipeng menerima 50.000 yuan. Hal kecil, jika kau butuh uang, di masa depan datanglah padaku. Aku selalu siap, jika bukan karena mengkhawatirkan mentransfer terlalu banyak sekaligus, dan membuatmu takut. Aku bahkan ingin. Aku akan mentransfer 5 juta langsung kepadamu. Tingkat kesukaan ini sangat mudah didapatkan, sama seperti poin bonus. Hanya orang bodoh yang akan memilih pilihan kedua. The film Pemain was dapat memilih. translated Salah and satu hadiah narrated berikut. by M Media. 1. Tingkatkan kehubungan romantis. Setelah peningkatan berhasil, pemain akan menerima pengembalian uang 100 kali lipat. 2. Misi penangkapan. Setelah memilih opsi keterampilan ini, pemain tidak perlu khawatir tentang gagal dalam penangkapan. Berdasarkan petunjuk, lanjutkan dengan pilihan Anda. Meskipun hadiah 100 kali lipat itu menggoda, tapi aku tidak bisa melakukan apapun untuk mengkhianati Qin Susu. Karena kita adalah pacar dan pacar. Kita harus bertanggung jawab satu sama lain. Jika tidak, apa bedanya aku dengan Lian Ran? Halo, apa? Nenek tidak sehat? Baiklah, kami akan segera kembali. Nenek, kau harus bertahan. Aku tetap ingin merayakan ulang tahun ke-70-mu. Nenekmu akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Kau punya keberanian untuk kembali. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Lin kita. Kakek, tolong jangan marah. Bukankah aku sudah kembali? Biar ku tanya padamu, pria bernama Zhang itu mengajakmu keluar. Kenapa kau tidak pergi? Dia sudah berada di hotel, menunggu sepanjang hari. Kau dan pria liar ini malah pergi berfoya-foya. Apa kau tahu darah siapa yang mengalir dalam dirimu? Kau tidak perlu mencuci otakku. Sejujurnya, aku sudah muak. Kau sudah berani melawan sekarang. Percaya atau tidak, aku bisa mencopotmu. Dari posisi ketua sekarang juga. Aku akan mengusirmu dari keluarga Lin kita. Baiklah, silakan dan singkirkan aku. Aku ingin melihat siapa selain aku, Lin Tianhe, yang bisa duduk di posisi ini. Kau, Aku sudah membuat diriku malu di hadapanmu. Ingin aku memberitahumu kabar baik. Kabar baik apa? Nenekmu baik-baik saja. Kau ditipu untuk kembali. Kakek, bagaimana bisa kau menggunakan kondisi kritis nenek untuk menipuku agar kembali? jika aku tidak menipumu, apakah kau akan kembali? Kau dan Shen Wenjing sudah tidak muda lagi. Menikah adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kakek, kenapa di matamu? Apakah aku harus menikah? Tidak bisakah aku membuat keputusan sendiri sekali saja? Di matamu, apakah aku Lin Tianhe tidak bisa menikah? Kamu di usiamu yang sekarang. Jika kamu tidak menikah, kamu akan menjadi bahan tertawaan. Coba pikirkan. Kamu dan Wen King, keduanya hampir berusia 30 tahun. Jika kalian berdua tidak menikah, orang-orang akan membicarakanmu di belakang. Apakah kamu ingin keluarga Lin kita menjadi bahan tertawaan? Kamu tahu apa? Sang Wen King memberi keluarga kita 880.000 sebagai hadiah pertunangan.
880.000. Apakah kamu tahu apa arti konsep itu? Apa? Tidak tahu. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihat siapapun membawa hadiah seperti ini. Tapi aku merasa kau sangat menyukai angka 88. Lalu kenapa tidak? Aku memberimu 88 set perhiasan emas murni. Bagaimana dengan itu? Diam. Dari mana anak miskin ini berasal? Apakah ini tempatmu untuk berbicara? Jika kau tidak percaya, aku akan menelepon sekarang. Menyuruh orang antar perhiasan emas padamu. Aku benar-benar ingin melihat. Seperti apa 88 set perhiasan emas ini? Terlihat seperti apa? Panggil. Hei Xiang Fei. Belikan aku 88 set perhiasan emas murni dan bawakan untukku. Berapa banyak yang kau inginkan peset? Sekitar 50.000 yuan per set. Kirimkan sekarang. Ya sekarang juga. Anak muda zaman sekarang ini. Bohong pun malas dibikin meyakinkan. Hari ini, jika kamu membawa 88 set perhiasan emas, kau akan menikahi cucuku dan jadi menantuku yang terhormat. Tidak cukup. Dengarkan baik-baik, nak. Mulai sekarang apapun yang terjadi di keluarga ini, aku akan melindungimu. Tuan Tan, 88 set perhiasan emas yang kau pesan telah diambil untukmu. Berikan perhiasan itu padanya. Benarkah? Orang tua, jaga dirimu baik-baik. Haruskah kau pergi malam ini? Aku harus. Kau harus tahu, maksudku saat memintamu tinggal. Aku tahu tapi aku tidak bisa setuju. Kenapa? Apa kau pikir aku jelek, atau memiliki kepribadian yang buruk? Tidak juga. Lalu kenapa? Karena aku tidak tertarik untuk menjadi budak keluargamu. Jika aku benar-benar menikahimu, selama sisa hidupku, aku akan terikat pada keluarga Linmu. Aku akan menjadi anjing keluarga Linmu. Sebagai perbandingan, susu jauh lebih manis. Maaf, hatiku sudah milik orang lain. Halo Xiang Fei, ada kabar terbaru? Di mana dia? Lepaskan aku, lepaskan aku. Siapa kau? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Bukankah lebih baik untuk patuh menjadi seekor anjing? Mengapa lari ke sini untuk melawanku demi properti? Apa kau gila? Jelaskan dirimu. Siapa yang memperebutkan properti denganmu? Tidak sopan. Beraninya kau berteriak kepada Tuan Sun kami seperti itu. Dian, kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Kau masih ingat game aliansi Dewi, kan? Apa kau pengembang dari game ini? Aku berharap aku adalah dia. Tapi sayangnya aku bukan. Orang tua itu mengembangkan 2 game. Satunya adalah aliansi Dewi. Dan yang lainnya adalah game yang sedang kumainkan sekarang. Gagemu menawarkan rabat 10 kali lipat. Sementara aku belum mendapatkan 1 sen pun bermain gameko. Aku bahkan kehilangan 2 miliar. Katakan padaku bagaimana bisa begitu? Kembalikan ponselku. Lepaskan dia. The film was translated and narrated by M Media. Tahan dia. Aku perlu menggunakan tangannya untuk membuka kunci ponselnya. Serahkan ke sini. Tingkatkan ke status pacar-pacar. Apakah itu perlu dipertanyakan? Tentu saja. Jangan sentuh ponselku. Sistem mendeteksi. Pemain dalam bahaya. Apakah Anda ingin segera memulai urutan penghancuran diri? Aktifkan segera. Tang Xiaotian.
Apa kau tidak peduli lagi dengan hidup Kin Susu? Tangguhkan sementara program penghancur diri. Program penghancuran diri di Jeddah. Pemain memiliki waktu 10 menit untuk memutuskan. Lepaskan aku. Jika kau tidak ingin aku mengaktifkan program penghancur diri, maka lepaskan aku. Biarkan dia pergi. Jika kau tidak ingin aku menghancurkan ponsel ini, maka enyahlah. Jangan ada yang bergerak mundur. Kau cukup penurut. Apa yang kau inginkan selanjutnya? Aku memperingatkanmu. Jangan memaksaku. Atau aku akan menyuruh seseorang membunuh Kin Susu segera. Kau berani. Coba sentuh dia. Hanya untuk game bodoh. Kau berani menculik pacarku. Game bodoh. Game itu bisa membuatmu menjadi seorang miliarder tingkat atas. Itu bisa memberimu 3 istri dan 4 selir. Game seperti itu. Pria mana yang tidak menginginkannya? Jika kau mati, apa gunanya semua uang itu? Tenang, jangan marah. Aku hanya bercanda. Mari kita buat kesepakatan. Aku akan melepaskan Kin Susu. Dan kau mengubah informasi pemain seperti yang kuinstruksikan. Baiklah. Aku setuju. Lepaskan dia. Dia sudah dilepaskan seperti yang kau minta. Sekarang giliranmu untuk menepati janjimu. Aku memperingatkanmu. Jangan mencoba hal-hal lucu. Anak buahku akan membunuh Kin Susu seketika. Jangan khawatir. Aku tidak sehianat dirimu. Katakan padaku, apa yang perlu kulakukan? Lakukan saja seperti yang kukatakan. Selamat pemain Sunyon. Dengan target penangkapan Kin Susu. Ditingkatkan menjadi hubungan romantis. Dan menerima pengembalian dana 100 kali lipat. Bersama dengan pernikahan mewah. Senilai hingga 30 juta. Sangat mudah. Hanya dengan mengganti ponsel aku mendapatkan game itu. Lumayan. Pemain Sunyun ditemukan. Melakukan tindakan curang. Program penghancuran diri aktif secara otomatis. 3, 2, 1. Orang tua. Kau berani menipuku. Aku akan membunuhmu. Seret dia pergi. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Apakah itu sepadan? Demi seorang wanita, melepaskan kesempatan untuk menjadi multimiliarder. Setimpal. Lagi pula aku sudah menghasilkan banyak uang. Aku punya mobil, rumah, dan perusahaan. Itu cukup bagus. Bodoh. Suatu hari nanti, kau akan menyesali keputusan hari ini. Sama sekali tidak pernah menyesal. Aku benar-benar salah menilaimu. Kupikir kau akan mengejutkanku. Tak disangka, kau sama bodohnya dengan yang lain. Aku menolak untuk percaya bahwa sepanjang hidupku, aku tidak dapat menemukan satu pemain pool yang memuaskan.